Di episode sebelumnya, Marquis Nanlong dan Xuan Jizi secara terbuka mengajak Han Li bekerja sama sekali lagi untuk memasuki lembah iblis jatuh demi merebut harta karun kuno dengan mengandalkan cincin dua instrumen yang ternyata berpasangan dengan cincin lain yang telah dimiliki Han Li, membuatnya menyadari betapa anehnya permainan takdir. Meski tergiur, Han Li tetap waspada dan mempertanyakan peluang hidup di tempat paling berbahaya di Tianan itu, hingga akhirnya terungkap bahwa tujuan utama mereka adalah memanfaatkan teknik es milik Han Li untuk menahan binatang purba kodok api, penjaga kerangka kultivator kuno yang menyimpan harta besar. Di balik bujukan tentang pil ajaib dan rahasia deity transformation, Han Li dengan tenang menimbang resiko dan niat tersembunyi mereka, lalu memutuskan menunda keputusan akhir, berjanji akan memberi jawaban beberapa tahun kemudian, sembari meninggalkan kemungkinan kerjasama tetap terbuka. Sebelum cerita dimulai, luangkan sejenak untuk menenangkan diri. Pejamkan mata perlahan. Tarik nafas dan lepaskan semua hiruk-pikuk di sekitarmu. Biarkan suara ini membimbingmu menyusuri dunia kultivasi yang luas, di mana setiap langkah penuh bahaya dan setiap keputusan menentukan hidup dan mati. Kini, dengarkan dengan seksama. Rasakan alur ceritanya dan masuki perjalanan seorang fana yang mengambil kesempatan demi keabadian. Cerita dimulai sekarang. Kembali ke pavilion tempat tinggalnya, Han Li melihat kakak senior Lu dan bocah naga api sedang berada di ruang tamu lantai 1. Mu Peiling duduk di samping mereka, menemani dengan sikap tenang layaknya seorang nyonya rumah. Begitu melihat Han Li masuk, Mu Peiling segera bangkit. Dengan wajah agak cemas, ia berkata, "Tuan muda, senior Lu dan senior Lan sudah menunggu Anda cukup lama. Apakah terjadi sesuatu?" Han Li tersenyum lembut ke arahnya, sesuatu yang jarang ia lakukan, lalu berkata dengan suara tenang, "Tidak apa-apa, kau naiklah dan beristirahat dulu. Aku ingin berbicara baik-baik dengan kedua kakak senior." "Baik tuan muda," jawab Mu Peiling patuh. Ia memberi hormat, lalu tanpa banyak bicara naik ke lantai atas. Han Li memandang punggung wanita itu, merasa cukup puas dengan kecerdasannya. Namun, ketika teringat Nang Gongwan, ia tak sadar menghela nafas pelan. Melihat itu, Luo tertawa ringan dan menggoda. "Kenapa?" Adik Han mulai terbawa perasaan. Han Li tersenyum tipis, lalu duduk di sisi mereka sambil berkata dengan santai, "Hehe, kakak senior bercanda. Kedatangan kakak senior Lu dan rekan Dawislan ke sini pasti karena pembahasan di aula hari ini, bukan?" Luo mengangguk pelan, lalu berkata perlahan, "Perkataan adik Han benar, memang karena urusan penyihir Mulan. Kami berdua sudah mengirim pesan ke aliansi masing-masing dan juga memberitahu rekan-rekan aliansi Dao Surgawi yang berada di kota. Sebagian besar rekan memahami prinsip jika sarang terbalik tidak ada telur yang utuh. Mereka bersedia membantu aliansi 9 negara menahan pasukan pelopor para penyihir sebelum bala bantuan tiba." Ia berhenti sejenak lalu melanjutkan dengan nada datar. "Tentu untuk menggerakkan kultivator Nascent Soul, kompensasi berupa batu roh tidak boleh kurang. Mengenai hal ini, aliansi 9 negara seharusnya tidak akan pelit. Bagaimanapun, meski penyihir Mulan adalah musuh seluruh dunia kultivasi, beban terbesar memang tetap ditanggung aliansi 9 negara." Han Li mengangguk, lalu berkata dengan nada heran namun tegas, "Kalau begitu, apalagi yang perlu didiskusikan? Meskipun aku baru saja naik tingkat, aku juga akan ikut mengerahkan tenaga untuk melawan musuh." Bocah naga api yang sejak tadi diam akhirnya menyela. Dengan wajah sedikit serius ia berkata, "Rekan Dawis belum tahu. Tiba-tiba ada perwakilan dari aliansi Dao Benar dan aliansi Dao Iblis yang datang menemui kami berdua dan menyampaikan beberapa hal. Lan merasa perkataan mereka ada benarnya, jadi kita tidak boleh lengah." Han Li mengedipkan mata beberapa kali, lalu tertawa kecil sebelum berkata, "Jangan-jangan mereka khawatir aliansi 9 negara memanfaatkan kesempatan ini untuk melemahkan kekuatan 3 aliansi kita." Luo terhengung sejenak, lalu tersenyum pahit. Adik Han memang cerdas, tapi kemungkinan aliansi 9 negara berani menghadapi 3 aliansi sekaligus sangat kecil. Yang lebih mungkin mereka diam-diam bersekutu dengan 1 atau 2 pihak untuk menargetkan kekuatan tertentu. Ia menghela nafas pelan sebelum melanjutkan.
Ini jelas bukan yang ingin dilihat aliansi Dao Surgawi. Kalau tidak, meskipun penyihir Mulan berhasil dipukul mundur, dunia kultivasi tetap tidak akan stabil. Keseimbangan kekuatan di Tianan tidak boleh rusak. Han Li mengangkat sedikit sudut mulutnya dan bertanya dengan tenang. Jadi maksud kedua kakak senior apa? Bocah naga api menjawab dengan suara datar. Sederhana saja, meskipun kultivator dari 3 kekuatan besar sementara mematuhi perintah aliansi 9 negara, kita tidak boleh memberi celah agar pihak lain melemahkan kita. Kami sudah berdiskusi dengan orang-orang dari 6 sekte iblis dan aliansi Dao benar. Besok di aula pembahasan, kami akan mendorong aturan yang bisa dijalankan bersama. Paling tidak, jika 3 kekuatan besar mengirim banyak kultivator tingkat tinggi, aliansi 9 negara juga harus mengirim tetua sekte mereka untuk menghadapi musuh. Kami membutuhkan dukungan suara adik Han. Tanpa beragu, Han Li langsung mengangguk. Tidak masalah. Aku juga tidak ingin saat melawan penyihir Mulan, justru dihianati dari belakang. Luo menghela napas panjang. Itu sudah cukup. Selain adik Han, kami juga akan menghubungi rekan-rekan lain. Sekte Daun Kerang dan Sekte Kehendak Bersatu tidak akan bisa menolak. Semoga perang besar ini segera berakhir. Kalau tidak, entah berapa banyak rekan Tianan yang akan gugur. Bocah naga api justru tersenyum dingin. Aura membunuh terpancar dari wajahnya ketika ia berkata, "Dengan tingkat kultivasi kita, asal berhati-hati, mempertahankan nyawa dalam perang besar masih mungkin. Pada invasi penyihir Mulan sebelumnya, aku membunuh cukup banyak penyihir. Kali ini sepertinya akan lebih banyak lagi." Han Li menatapnya dengan agak terkejut. Bocah naga api berada di tingkat Nascent Soul awal, namun aura membunuh di tubuhnya jauh lebih berat dibanding kultivator setingkat lainnya. Jelas, nyawa yang telah melayang di tangannya tidaklah sedikit. Setelah itu, Luo dan bocah naga api masih berbincang dengan Han Li mengenai detail diskusi aula esok hari serta beberapa dugaan tentang kemunculan mendadak binatang raksasa dan penyihir asing, sebelum akhirnya bangkit untuk berpamitan. Saat Han Li mengantar mereka sampai ke depan pintu paviliun, Luo tampak ragu sejenak, lalu menoleh dan bertanya, "Adik Han, bagaimana hasil pertemuanmu dengan kenalan lama hari ini?" Tatapannya menempel di wajah Han Li, seolah ingin membaca sesuatu. Dengan ekspresi tetap tenang, Han Li menjawab, "Tidak terjadi apa-apa, hanya mengenang masa lalu dan membicarakan hal-hal lama." "Baguslah kalau begitu," kata Luo dengan senyum lega. "Kakak jadi tenang." Setelah mengucapkan beberapa patah kata lagi, Luo dan bocah naga api pun pergi dengan tenang. Han Li berdiri sejenak di depan paviliun, memperhatikan mereka memasuki paviliun lain di dekat sana. Tampaknya kedua orang itu memang sedang menghubungi kultivator lain. Ia mengusap dagunya sambil merenung. Jelas, Luo dan bocah naga api memegang posisi penting di aliansi Dao Surgawi. Jika tidak, baik dalam diskusi aula maupun urusan dengan aliansi Dao Kebenaran dan Iblis, selalu merekalah yang dicari. Keesokan harinya, saat diskusi di aula kembali digelar, jumlah kultivator Nascent Soul yang hadir melonjak drastis, bertambah lebih dari separuh dibanding sebelumnya. Di antara mereka, selain para tetua dari aliansi Dao Kebenaran, aliansi Dao Iblis dan aliansi Dao Surgawi, juga hadir beberapa monster tua dari kalangan kultivator lepas. Situasi ini membuat Wu Peng dari Sekte Daun Kerang dan Nyonya Chi dari Sekte Kehendak Bersatu yang memimpin pertemuan merasa agak kewalahan. Akhirnya, terlepas dari apakah aliansi 9 negara sejak awal memang memiliki rencana lain atau tidak, mereka terpaksa menyetujui beberapa syarat yang diajukan para kultivator. Syarat terpenting adalah bahwa apapun tugas yang membutuhkan kehadiran kultivator tingkat tinggi, keempat kekuatan besar harus mengirimkan personil secara merata. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah salah satu pihak menggunakan kesempatan tersebut untuk melakukan tipu muslihat atau diam-diam mencelakai kultivator dari kekuatan lawan. Hal berikutnya yang sama sekali tidak disangka Han Li adalah keputusan Dewan Tetua Aliansi Dao Surgawi. Setelah menerima pesan dari Luo dan bocah naga api, para tetua Nascent Soul dalam aliansi itu melalui perdebatan sengit, akhirnya memutuskan bahwa setiap sekte wajib mengirim satu tetua Nascent Soul atau beberapa kultivator core formation untuk pergi ke kota Qiantien sebagai bala bantuan. Tentu saja, karena jarak tempuh yang cukup jauh, bala bantuan ini membutuhkan waktu untuk tiba. Selama periode tersebut, para kultivator yang sudah berada di lokasi seperti Luo dan yang lainnya akan sementara mematuhi perintah aliansi 9 negara untuk menunda laju serangan penyihir Mulan. Demi menjaga keadilan, setelah bala bantuan resmi tiba, para kultivator yang telah mendahului mengerahkan tenaga besar ini akan dianggap telah berjasa besar.
Mereka diperbolehkan kembali ke sekte masing-masing dan tidak perlu lagi terlibat dalam pertempuran selanjutnya. Peran mereka akan sepenuhnya digantikan oleh pasukan bantuan yang baru. Setelah keputusan itu ditetapkan, bocah naga api, Lulo, dan para kultivator lainnya segera menerima tugas masing-masing. Mereka pun mulai bergerak, menyebar untuk memberikan bantuan ke berbagai garis depan. Hanli sendiri bersama 2 kultivator Nascent Soul lainnya, serta membawa 7 atau 8 kultivator Core Formation, ditugaskan untuk membantu mempertahankan sebuah titik strategis penting yang dilindungi oleh formasi larangan besar di perbatasan negara U. Tempat itu merupakan salah satu lokasi yang wajib direbut dalam invasi penyihir Mulan. Di sepanjang jalur perbatasan, masih terdapat lebih dari 10 titik serupa. Jika titik-titik ini tidak dibersihkan sepenuhnya, penyihir Mulan tidak akan bisa tidur nyenyak, dan wilayah yang mereka duduki pun tidak bisa dianggap benar-benar berada di bawah kendali mereka. Sementara itu, aliansi 9 negara saat ini tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melancarkan pertempuran penentuan secara langsung melawan penyihir Mulan. Mereka hanya bisa mengandalkan kondisi geografis yang menguntungkan, serta formasi larangan besar yang dibangun dengan susah payah untuk sedikit demi sedikit menahan dan menunda pergerakan pasukan penyihir. Jika tidak demikian, dengan kecepatan terbang para penyihir tinggi Mulan, hanya dalam waktu 1 bulan saja sudah cukup bagi mereka untuk terbang langsung dari medan pertempuran hingga ke bawah tembok kota Ciantian. Untuk sementara, pasukan penyihir belum menyerang formasi besar di titik strategis yang akan dibantu Hanli. Namun kultivator tingkat tinggi yang menjaga tempat itu saat ini hanya ada 1 kultivator Nascent Soul dari aliansi 9 negara. Berdasarkan intensitas invasi penyihir Mulan di tahun-tahun sebelumnya, kekuatan sebesar itu memang masih cukup untuk menahan sejumlah penyihir selama beberapa waktu. Namun dengan serangan tajam dan agresif penyihir Mulan saat ini, kekuatan sebesar itu jelas sangat sulit bertahan lama. 2 kultivator Nascent Soul yang berangkat bersama Hanli pun bukan orang biasa. Salah satunya adalah seorang lelaki tua bermargama dari Pavilion Hauran Aliansi Dao Kebenaran. Tubuhnya kurus tetapi wajahnya tampak segar dan bersemangat, dengan penampilan yang menyerupai seorang Adawi. Yang satunya lagi adalah lelaki tua berjubah hijau, berwajah seperti burung elang yang pernah ditemui Hanli di aula sebelumnya. Namanya Gu Shuangpu. Meskipun Hanli hanya melihat 1 kantung hewan roh tergantung di pinggang Gu Shuangpu, aura samar yang terpancar darinya membuat Hanli diam-diam merasa tidak nyaman. Jelas, hewan roh yang disimpan di dalam kantong itu bukanlah makhluk biasa. Ketiga orang ini sama-sama memiliki kultivasi Nascent Soul awal, sehingga secara alami tidak ada perbedaan status di antara mereka. Karena khawatir pasukan penyihir menyerang titik tujuan lebih dulu, setelah berunding singkat, ketiganya segera meninggalkan 7 atau 8 kultivator Core Formation itu. Mereka memacu cahaya terbang dengan kecepatan tinggi dan berangkat lebih dahulu, membiarkan para junior menyusul dari belakang. Di sepanjang perjalanan, lelaki tua bermargama sangat santai. Ia banyak berbincang dan bercanda dengan Hanli dan Gu Shuangpu, seolah-olah mereka bukan sedang menuju medan perang melawan penyihir Mulan, melainkan sedang bepergian untuk bertamasya. Sebaliknya, Gu Shuangpu dari Sekte Roh Pengendali tetap berwajah muram. Sepanjang perjalanan, ia hampir tidak mengucapkan sepatah kata pun, entah apa yang sedang dipikirkannya. Sementara itu, Hanli selalu mempertahankan senyum tipis. Ia sesekali menanggapi perkataan lelaki tua bermargama dengan sikap sopan dan tenang, memberi kesan berpendidikan kepada keduanya. Ditambah lagi karena mereka tahu Hanli adalah kultivator Nascent Soul yang baru saja naik tingkat, tanpa sadar mereka pun tidak terlalu menaruh perhatian besar pada kekuatannya. Lebih dari setengah bulan kemudian, di puncak Gunung Naga Kuning, Yellow Dragon Mountain, di perbatasan negara Yu. Di tengah kompleks pavilion yang indah, seorang pria kekar beralis botak berusia sekitar 40 tahun mondar-mandir tanpa henti di dalam sebuah aula besar. Wajahnya dipenuhi kecemasan. Sesaat kemudian, ia menghempaskan diri duduk di sebuah kursi rotan, mengambil secangkir teh bening di atas meja dan meneguknya perlahan.
Baru saja kegelisahan di hatinya sedikit mereda, tiba-tiba dari luar melesat masuk seberkas cahaya merah yang berputar-putar menari di atap aula. Melihat hal itu, ekspresi pria tersebut langsung berubah. Ia mengelurkan tangan dan memanggil cahaya merah itu. Seketika, cahaya tersebut jatuh ke telapak tangannya dan berubah menjadi gumpalan api yang berkobar. Kesadarannya tenggelam ke dalam api itu, namun wajahnya segera memburuk. Setelah terdiam beberapa saat, pria beralis botak yang wajahnya mulai membiru itu tiba-tiba merogoh dadanya. Sebuah lonceng kecil berwarna hijau muncul di tangannya. Tanpa ragu, ia mengulurkan jari pendek dan tebalnya untuk mengetuk lonceng itu. Teng! Bunyi lonceng yang merdu dan bergema memenuhi seluruh aula, lalu menyebar jauh ke segala arah. Hampir bersamaan, di seluruh puncak Gunung Naga Kuning, bunyi lonceng yang sama terdengar silih berganti. Dari kompleks paviliun, berbagai cahaya warna-warni bermunculan, para kultivator dengan pakaian berbeda-beda bergegas terbang keluar, lalu dengan terlatih menyebar ke segala penjuru. Tak lama kemudian, di sekeliling Gunung Naga Kuning, kabut hijau tebal mulai menyebar, mengubah area seluas 20 mili menjadi lautan kabut hijau yang tampak aneh. Saat ini, di aula tempat pria beralis botak itu berada, beberapa kultivator lain telah muncul. 3 pria dan 1 wanita, semuanya berkultivasi di tingkat core formation. Di antara mereka ada 2 pria berusia sekitar 30 tahun dengan wajah yang nyaris sama, jelas sepasang saudara kembar. Pria lainnya adalah seorang pendeta Dao Paruh Baila yang mengenakan jubah Dao dan memegang pengusir lalat. Satu-satunya kultivator wanita bertubuh mungil dengan fitur wajah yang sangat cantik. Keempatnya berdiri di kiri dan kanan pria kekar itu, ekspresi mereka sama-sama serius. Kultivator wanita itu akhirnya angkat bicara dengan ragu, wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan. Senior Lu, benarkah pasukan penyihir sudah tiba secepat ini? Bukankah kabar terakhir menyebutkan bahwa pasukan penyihir yang menuju ke sini masih tertahan di Senior Bu? Mungkinkah dalam 7 atau 8 hari, formasi angin langit gelombang misterius yang dijaga Senior Bu sudah dihancurkan? Apakah mungkin terjadi kesalahan informasi? Pria beralis botak itu tersenyum dingin dan menjawab dengan suara suram. Kesalahan? Aku justru berharap orang yang mengirim jimat transmisi suara ini keliru. Tapi jimat ini dikirim langsung oleh si bungkuk Bu dan dia juga terluka parah. Kultivator yang kalah beserta para pengejarnya tak lama lagi akan tiba di Gunung Naga Kuning kita. Jangan berharap pada bantuan, kita tidak bisa menunggu bala bantuan. Hanya bisa menghadapi musuh sendiri. Terlebih dahulu. Keempat kultivator core formation itu saling pandang, lalu tersenyum pahit dan mengangguk pelan. Saat pria kekar itu mulai mengeluarkan serangkaian perintah, menyuruh mereka berpencar untuk mempersiapkan pertempuran besar yang akan datang, tiba-tiba seberkas cahaya merah lain melesat masuk ke aula. Hal ini membuat semua orang tertegun dan waspada. Pria itu juga terdiam sejenak, namun tangannya tidak ragu sedikit pun. Ia langsung menangkap jimat transmisi suara tersebut. Begitu api di tangannya berkedip dan isi pesan terdengar jelas, ekspresi wajahnya berubah menjadi sangat aneh. Melihat reaksi itu, kultivator wanita tersebut akhirnya tidak tahan untuk berdanya. Senior Lu, ada apa? Apakah pasukan penyihir sudah menyerang sampai di sini? 3 orang lainnya ikut menegang, mata mereka memancarkan keseriusan. Pria kekar itu tiba-tiba tersenyum lebar, berusaha menekan kegembiraan di hatinya lalu berkata perlahan. Bukan, bala bantuan kita telah tiba. 3 rekan tingkat Nation Soul sudah berada di luar formasi besar. Hongling, kalian berempat segera keluar untuk menyambut ketiga senior itu dan undang mereka ke sini. Seketika, keempat kultivator core formation itu menunjukkan ekspresi gembira. Setelah memberi hormat, mereka segera keluar dari aula untuk menyambut para rekan Nation Soul tersebut. Di luar lautan kabut hijau, 3 orang tampak melayang tinggi di udara, terus mengamati formasi larangan besar yang terbentang di hadapan mereka. Ketiga orang itu tentu saja adalah Han Li dan 2 kultivator Nation Soul lainnya yang telah menempuh perjalanan siang dan malam tanpa henti. Karena nantinya akan mengandalkan formasi besar ini untuk menghadapi penyihir Mulan, setelah melepaskan jimat transmisi suara, ketiganya hanya mengamati lautan kabut tersebut tanpa berbicara.
ingin melihat keajaiban yang tersembunyi di dalamnya. Terlepas dari apakah formasi ini benar-benar luar biasa atau tidak, hanya dengan sekali pandang, lautan kabut hijau yang tampak tak bertepi itu sudah memancarkan aura yang membuat siapapun merasa tertekan. Hanli berdiri sendirian dengan kedua tangannya di belakang punggung, cahaya biru berkedip samar di matanya saat ia mengamati segala sesuatu di hadapannya. Wajahnya menunjukkan ekspresi sedang berpikir. Ketiganya tidak menunggu lama, kabut hijau di depan mereka tiba-tiba memancarkan cahaya putih. Setelah kabut itu bergulung dan terbelah, sebuah lorong yang jelas terlihat pun muncul. Namun lelaki tua bermargama dan Gu Shuangpu seolah tidak melihat perubahan itu sama sekali. Keduanya tidak menunjukkan reaksi apapun. Yang satu menengadah menatap langit tanpa berkata sepatah kata, yang lain tetap menatap lautan kabut di satu sisi tanpa berkedip, seakan ingin menembus rahasia di dalamnya. Hanya Hanli seorang yang menampakkan senyum tipis di wajahnya, menatap dengan tenang ke arah mulut lorong tersebut. Sesaat kemudian, 4 pelangi cahaya melesat keluar dari dalam lorong. Saat cahaya itu meredup, 3 pria dan 1 wanita menampakkan diri di hadapan Hanli dan 2 rekan lainnya. Pendeta tahu paruh badan yang berpenampilan gagah itu maju beberapa langkah, lalu memberi hormat dengan takzim. Junior memberi hormat kepada ketiga senior. Bolehkah hamba mengetahui nama besar ketiga senior? Melihat 2 rekannya tidak berniat berbicara, Hanli tersenyum tipis dan berinisiatif menjawab. Han adalah tetua sekte Awan Melayang. 2 orang ini adalah rekan Dawisma dari Paviliun Hauran dan rekan Dawis Gu dari sekte Roh Pengendali. Di belakang sebenarnya masih ada 7 atau 8 rekan core formation. Kami bertiga khawatir terlambat memberikan bantuan, jadi berangkat terlebih dahulu. Sekarang karena larangan formasi besar telah dibuka, apakah orang Mulan sudah mendekat? Pendeta tahu itu buru-buru menunjuk ke arah orang-orang di belakangnya dan memperkenalkan diri. Ternyata senior Han, saya Chong Yunzi dari sekte Kekosongan Murni. 2 orang ini adalah saudara Murong dari Lembah Mepel Kuning, dan yang ini Nona Li dari Dermaga Pedang Transformasi. Saudara Murong? Tatapan Hanli beralih ke wajah saudara kembar itu. Sudut mulutnya terangkat membentuk senyum yang samar. Sambil tertawa kecil, Hanli bertanya, "Rekan Dawis Nie, bagaimana kabarnya?" Mendengar ini, saudara Murong tampak terkejut, lalu wajah mereka menunjukkan kegembiraan. Senior mengenal kakak seperguruan Nie, kami berdua karena terus menjaga formasi besar ini, sudah beberapa tahun tidak bertemu dengan kakak adik seperguruan. Hanli menatap pasangan saudara kembar yang hampir tak bisa dibedakan itu, lalu berkata sambil menyipitkan mata dan senyum. Tentu saja ia baik-baik saja. Belum lama ini saya baru bertemu dengannya. Hanya saja kalian berdua tampaknya benar-benar tidak mengenali saya. Itu wajar. Dulu kita hanya bertemu sekilas, tidak meninggalkan kesan mendalam. Kedua orang itu memang telah banyak berubah, tetapi Hanli masih bisa mengenali mereka. Mendengar perkataan tersebut, saudara Murong semakin terkejut. Orang di hadapan mereka ini dipanggil senior, jelas merupakan kenalan lama. Namun anehnya, mereka sama sekali tidak memiliki ingatan tentang dirinya. Meski begitu, saat mereka mengamati Hanli dengan lebih saksama, perasaan keakraban yang sulit dijelaskan perlahan muncul di hati mereka. Keduanya pun saling pandang, terkejut sekaligus curiga. Hanli tertawa kecil dan berkata dengan santai, "Hehe, karena sementara kalian belum ingat, kita bicarakan lain waktu saja. Sekarang, apakah kita sudah boleh masuk?" Sambil berkata demikian, ia memiringkan kepala melirik lelaki tua bermargama dan Gu Shuangpu, tanpa membenarkan ataupun menyangkal. "Tentu saja boleh," jawab Chong Yunzi dengan cepat. "Silahkan ketiga senior ikut saya. Senior Lu sedang menunggu kedatangan Anda sekalian di hala besar." 4 orang itu pun memimpin jalan di depan. Hanli dan 2 rekannya terbang masuk ke dalam lautan kabut hijau dengan tenang. Tak lama setelah mereka masuk, lorong di dalam kabut itu bergulung dan menutup kembali. Sesaat kemudian, Hanli dan yang lainnya tiba di hala besar dan bertemu dengan pria beralis botak tersebut. Begitu melihat mereka, wajah pria kekar beralis botak yang tampak garang itu langsung dipenuhi senyum. Ia menyebutkan 2 orang di samping Hanli terlebih dahulu. "Selamat datang kepada 3 rekan yang datang membantu aliansi kami. Bukankah 2 orang ini saudara Ma dan rekan Dawis Gu?" Setelah itu, tatapannya beralih ke Hanli. Karena tampak asing, ia menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu sebelum bertanya, "Rekan Dawis yang sangat muda ini entah siapa gerangan, bolehkah diperkenalkan kepada Lu?" Lelaki tua bermargama terkekeh lalu berkata,
Hehe, saudara Lu tidak mengenalnya wajar. Rekan Dawis Han baru berhasil memadatkan Nation Soul beberapa tahun terakhir ini. Masa depannya tak terbatas. Oh, jadi rekan yang baru naik tingkat, kata pria bermarga Lu. Sekilas kekecewaan melintas di wajahnya. Namun segera ia menutupinya dan kembali tersenyum. Pantas saja dulu tidak pernah bertemu. Namun bagaimanapun saya harus berterima kasih atas bantuan penuh dari 3 rekan ini. Tanpa kalian, saya sungguh tidak yakin bisa bertahan beberapa hari lagi. Perubahan kecil pada ekspresi pria beralis botak itu tentu tidak luput dari mata Hanli. Namun ia hanya bersenyum tanpa berkata apa-apa, sama sekali tidak menunjukkan ketidaksenangan. Setelah ngobrol singkat tentang masa lalu dengan Gu Shuangpu, pria bermarga Lu pun memasang wajah serius dan mulai membicarakan situasi berbahaya yang sedang mereka hadapi. Pria beralis botak itu tampak tidak sungkan sama sekali. Setelah lebih dulu menjelaskan situasinya secara singkat, ia langsung mengajukan permintaan dengan nada serius. Ketiga rekan Daois datang di saat yang sangat tepat. Saya baru saja menerima kabar bahwa satu pasukan fasih telah berhasil menembus lembah Tiantai, Heavenly Terrace Valley, yang selama ini dijaga oleh rekan Daois Bu, dan sekarang sedang bergerak cepat menuju ke sini. Paling lama, dalam waktu setengah hari, para kultivator yang kalah dan terpaksa mundur dari lembah Tiantai itu akan tiba di tempat ini. Karena itulah, saya membutuhkan bantuan ketiga rekan Daois untuk pergi menyambut mereka. Mendengar itu, lelaki tua bermargama segera memasang wajah tak acuh, seolah masalah tersebut sama sekali bukan persoalan besar baginya. Ia langsung menyanggupi tanpa ragu. Itu mudah, hanya masalah kecil saja. Serahkan semuanya padaku seorang diri. Tidak perlu merepotkan rekan Daois Han dan saudara Gu. Ucapan yang terlalu percaya diri itu sontak membuat Hanli dan Gu Shuangpu menatap lelaki tua tersebut dengan perasaan agak heran. Melihat reaksi mereka berdua, lelaki tua bermargama itu segera memilin jenggotnya sambil menertawakan kepercayaannya. Dengan ekspresi yang sedikit misterius, ia kembali membuka mulut dan berkata, "Dua rekan Daois jangan salah paham, bukan Ma ingin pamer kemampuan, hanya saja beberapa waktu lalu saya baru saja mendapatkan sebuah pusaka aneh. Kebetulan saya memang ingin menguji seberapa besar kekuatannya. Kalian berdua tidak akan berebut kesempatan ini denganku, bukan?" Mendengar penjelasan itu, Gu Shuangpu tertawa kecil. Dengan sikap tetap santai, ia segera menjawab, "Hehe, karena rekan Daoisma sudah begitu yakin, Gu tentu saja tidak akan melakukan hal yang sia-sia." Sementara itu, Hanli yang berdiri di samping sama sekali tidak berkata apa-apa. Ia hanya bertersenyum tipis, seolah tidak keberatan dengan pengaturan tersebut. Pria beralis botak itu kembali berpikir sejenak. Setelah menimbang dengan cepat, ia akhirnya mengangguk setuju dan berkata dengan nada tegas, "Baiklah, kalau begitu biarkan rekan Daois Han dan saudara Gu beristirahat terlebih dahulu. Untuk urusan ini, aku akan merepotkan rekan Daoisma. Namun demi keamanan, aku akan menyuruh saudara Murong ikut menemani. Teknik petir yang mereka latih memiliki kekuatan yang cukup lumayan." Setelah berkata demikian, ia langsung memerintahkan pasangan saudara kembar Murong untuk ikut berangkat. Kali ini, lelaki tua dari Pavilion Hauran bersama saudara Murong segera berangkat untuk menyambut para kultivator aliansi 9 negara yang tengah mundur. Sementara itu, Hanli dan Gu Shuangpu dipandu keluar dari haula oleh wanita bermarga Li dan Chong Yunzi, lalu diaturkan tempat untuk beristirahat. Di tengah perjalanan meninggalkan haula, Hanli akhirnya berpisah dengan lelaki tua berwajah elang itu. Setelah itu, di bawah bimbingan kultivator wanita cantik bertubuh mungil itu, Hanli dibawa menuju sebuah bangunan kecil. Tak lama kemudian, mereka tiba di depan sebuah bangunan yang tampak kecil, elegan dan sunyi, terletak agak terpisah dari bangunan lain. Suasananya tenang dan jauh dari keramaian. Kultivator wanita cantik bertubuh mungil itu kemudian berhenti melangkah. Ia menunjuk ke arah pavilion yang di hadapannya, lalu menyingkir sedikit ke samping sebelum berkata dengan hormat, "Senior Han, tempat ini biasanya dilarang keras bagi murid tingkat rendah untuk datang. Seharusnya ini adalah tempat yang sangat cocok untuk bermeditasi. Senior, silahkan beristirahat di gedung ini." Hanli memperhatikan bangunan itu sejenak. Setelah mengamati sekelilingnya, ia mengangguk perlahan. Wajahnya menunjukkan kepuasan yang jelas. Memang bagus. Mendengar jawaban itu, kultivator wanita tersebut sebenarnya sudah berniat pergi. Namun setelah melangkah 2 langkah, ia tiba-tiba berhenti.
Ia tampak ragu-ragu sejenak, lalu akhirnya berbalik dan membuka mulut bertanya. "Senior, rekan Dawis Nie Ing benar-benar baik-baik saja. Saya juga sudah lama tidak bertemu kakar seperguruan Nie." Pertanyaan itu membuat Hanli sedikit terkejut. Ia menoleh dan memandang wanita tersebut dengan lebih cermat. Dengan ekspresi tetap tenang, ia bertanya balik, "Kenapa? Kau dan Nona Nie sangat akrab?" Pada saat inilah Hanli baru benar-benar memperhatikan wanita di hadapannya. Meskipun ini adalah pertama kalinya ia melihatnya, namun di antara alis dan mata indah wanita itu terdapat sesuatu yang terasa familiar. Perasaan itu samar tetapi cukup kuat, memberinya kesan ramah yang sulit dijelaskan asal-usulnya. Tatapan Hanli yang tidak berkedip itu membuat wanita bermargali tersebut menjadi agak gelisah. Meski dalam hatinya merasa sedikit kesal, wajahnya justru memerah tanpa sadar. Dengan kepala sedikit menunduk, kultivator wanita bertubuh mungil itu akhirnya menjelaskan. Junior bisa berguru di dermaga pedang transformasi, semuanya dulu berkat ke rekomendasi kakak seperguruan Nie. Bagaimana mungkin Junior tidak akrab dengannya? Begitu mendengar penjelasan itu, ekspresi Hanli langsung berubah. Ia tidak bisa menahan rasa terkejut yang muncul di wajahnya, dan spontan berseru, "Ying Ning, Yiling Ning." Nada suara Hanli yang berubah membuat wanita itu ikut terkejut. Ia mengangkat kepalanya kembali tanpa sadar, lalu bertanya dengan nada agak kaget. "Kenapa? Senior juga pernah mendengar nama Junior sebelumnya?" Hanli tidak langsung menjawab pertanyaan itu. Ia menarik napas dalam-dalam terlebih dahulu, lalu menatap wanita tersebut sambil balik bertanya. "Siapa nama ibumu? Dulu berasal dari mana?" Pertanyaan itu jelas membuat wanita tersebut bingung. Ia terdiam cukup lama, seolah sedang menimbang-nimbang sesuatu. Namun karena merasa tidak ada hal yang perlu disembunyikan, dan samar-samar teringat sesuatu dari masa lalu, akhirnya ia menjawab dengan suara agak terbata-bata. "Ibu saya bernama Moyuzu, berasal dari negeri Yue." Begitu mendengar jawaban itu, Hanli terdiam sejenak. Setelah beberapa saat berlalu, ia kembali membuka mulut dan mengucapkan sebuah pertanyaan yang langsung membuat jantung wanita mungil itu berdegup kencang. "Apakah Lionting Yokroh, spirit concerting jade pendant itu masih ada padamu?" Wanita itu seketika menyadari sesuatu. Tanpa ragu sedikit pun, ia segera menjawab, "Ada. Junior selalu menyimpannya di dekat tubuh sejak kecil." Setelah berkata demikian, di bawah tatapan Hanli, ia membalikkan badan dengan wajah memerah. Ia meraba-raba bagian dalam bajunya sejenak, lalu mengeluarkan sebuah lionting yok putih. Dengan kedua tangan, ia memegang lionting itu sebelum berbalik kembali menghadap Hanli. Hanli melirik lionting tersebut sekilas. Ia kemudian mengulurkan tangan dan membuat gerakan memanggil ringan. Seolah memiliki nyawa sendiri, lionting yok itu langsung melayang bagaikan memiliki sayap dan terbang lurus ke tangan Hanli. Hanli mengelus permukaan yok yang halus itu dengan dua jarinya. Setelah itu, ia menghela napas panjang. Wajahnya menunjukkan ekspresi melankolis yang tidak bisa disembunyikan. Setelah beberapa saat berlalu, Hanli akhirnya kembali membuka mulut. Dengan suara yang tenang dan datar, ia berkata, "Sepertinya kau sudah tahu siapa aku. Apa yang ibumu katakan padamu dulu?" Sambil berbicara, Hanli sekali lagi mengamati kultivator wanita di hadapannya. Dengan lebih teliti, kali ini karena sudah mengetahui hubungan di antara mereka, akhirnya ia dapat menemukan beberapa bayangan Moyuzu dari wajah tersebut. Kecantikannya memang sedikit di bawah ibunya ketika masih muda. Namun setelah diperhatikan dengan lebih seksama, wanita ini memiliki sejenis kecantikan yang gagah dan berani. Berbeda dari ibunya, namun tetap mengesankan. Li Yingning terdiam sejenak. Wajahnya tampak berubah-ubah, seolah sedang mengingat sesuatu dari masa lalu. Setelah itu, ia berbicara dengan suara pelan, hampir seperti bergumam. "Dulu ibu tidak banyak bicara. Ia hanya mengatakan bahwa liontin ini adalah hadiah dari seorang teman baiknya yang seorang kultivator. Selain itu, tidak ada penjelasan lain." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. "Selama bertahun-tahun berada di dunia kultivasi,
Junior juga pernah meminta beberapa orang untuk mengidentifikasi liontin giok ini, namun tidak satupun dari mereka bisa memberikan informasi yang berguna. Nada suaranya sedikit bergetar ketika ia melanjutkan. Tidak disangka, ternyata liontin giok ini adalah pemberian senior. Dan lebih tidak disangka lagi, senior ternyata adalah kultivator dari sekte awan melayang. Setelah berkata demikian, Li Yingning tampak agak bingung harus bersikap bagaimana. Ekspresinya menunjukkan kebingungan yang jelas. Han Li mendengarkan dengan tenang. Setelah itu, ia mengusap hidungnya perlahan dan berkata dengan senyum pahit yang samar. Aku bergabung dengan sekte awan melayang baru beberapa tahun ini. Sebelumnya, aku juga tidak berkultivasi di negeri Ye. Jadi wajar saja jika kau tidak pernah mendengar kabarku. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan nada tetap tenang. Namun, aku agak heran, bagaimana bisa kau bergabung dengan dermaga pedang transformasi? Secara logika, jika kau muncul di sekte roh pengendali, aku tidak akan merasa heran sedikit pun. Mendengar perkataan itu, Li Yingning tertegun. Ia mengerutkan kening dan bertanya dengan kebingungan yang jelas. Kenapa jika junior bergabung dengan sekte roh pengendali tidak aneh? Begitu mendengar pertanyaan itu, Han Li sedikit terkejut. Ia tanpa sadar berkata, "Kau sama sekali tidak tahu tentang ayahmu." Pertanyaan itu membuat wajah Li Yingning langsung berubah. Ia terdiam sejenak, sebelum akhirnya berbicara dengan suara yang jauh lebih pelan. Tentang ayah, junior memang tidak banyak tahu. Ia menarik nafas kecil, lalu melanjutkan dengan senyum yang tampak dipaksakan. Saat saya baru mulai bisa mengingat sesuatu, seluruh keluarga sudah mengalami musibah. Kakek dan ayah meninggal lebih awal karena kecelakaan. Nada suaranya menjadi semakin muram ketika ia melanjutkan. Hanya ibu yang membawa saya meninggalkan negeri Ye. Kami terombang-ambing cukup lama, baru akhirnya menetap di aliansi 9 negara. Mendengar penjelasan itu, Han Li mengangguk perlahan. Ekspresinya tampak seolah telah memahami sebagian besar penyebabnya. Ternyata begitu. Sepertinya sebagian besar karena terlibat dalam pertikaian internal aliran iblis, sehingga orang tuamu ikut terkena imbasnya. Ia melanjutkan dengan nada datar. Bagaimanapun juga, yang menguasai negeri Ye sekarang bukan sekte roh pengendali, melainkan kultivator dari sekte roh hantu. Li Yingning memasang ekspresi yang bingung jelas. Ia mengulang dengan suara pelan. Pertikaian internal aliran iblis. Melihat reaksinya, Han Li tahu bahwa wanita ini sama sekali tidak memahami urusan tersebut. Ia pun tidak berniat menjelaskan lebih lanjut. Han Li mengembalikan liontin giok roh yang ada di tangan Li Yingning. Setelah itu ia tersenyum tipis dan berkata dengan senyum tipis. Liontin giok roh ini sudah mengikutimu selama bertahun-tahun. Tentu saja aku tidak akan mengambilnya kembali. Ia melanjutkan dengan nada yang lebih lembut. Dulu, di dunia fana, sebelum memasuki dunia kultivasi, aku bisa dibilang setengah kakak seperguruan ibumu. Han Li memandang wanita itu dengan tenang. Mulai sekarang, panggil saja aku Paman Guru Han. Itu sudah cukup. Li Yingning terdiam sejenak. Matanya yang besar berkedip beberapa kali. Setelah ragu sesaat, ia akhirnya membuka mulut dan memanggil dengan suara pelan. Paman Guru Han? Wajahnya sedikit memerah. Namun setelah rasa canggung itu berlalu, muncul perasaan senang yang jelas di dalam hatinya. Tiba-tiba memiliki seorang senior tingkat Nascent Soul membuatnya merasa bangga, meski ia berusaha menyembunyikan perasaan itu. Han Li melihat reaksinya dan tersenyum ringan. Ia berkata, "Karena kau sudah memanggilku Paman Guru, tentu aku tidak boleh datang dengan tangan kosong." Ia membalikkan telapak tangannya. 2 botol giok langsung muncul di sana. Dengan gerakan santai, ia menyerahkan kedua botol itu kepada Li Yingning sambil berkata, "Di dalamnya ada 2 botol pil obat. Sangat berguna bagi kultivator core formation untuk menerobos hambatan. Ambillah." Bagi Han Li, bisa membantu keturunan dari seorang teman lama bukanlah hal yang perlu dipertimbangkan terlalu lama. Li Yingning menerima kedua botol itu dengan wajah penuh kejutan dan kegembiraan. Ia berkata dengan suara tulus, "Terima kasih banyak, Paman Guru." Han Li mengangguk ringan. Setelah berpikir sejenak, ia kembali bertanya, "Pusaka apa yang kau gunakan sekarang? Pisau terbang yang kau gunakan untuk terbang tadi terbuat dari bahan apa?"
Li Yingning tertegun sejenak sebelum menjawab. Benar, itu pusaka saya. Pisau terbang itu dibuat dari besi api yang dicampur dengan kristal Shuangying. Kekuatannya lumayan bagus. Han Li menggelengkan kepala perlahan. Di masa perdamaian, pusaka itu memang sudah cukup. Tetapi sekarang kita akan menghadapi fasi. Jika hanya mengandalkan pusaka itu, khawatir akan agak berbahaya. Li Yingning tersenyum pahit. Namun sekarang, meskipun paman guru memberi saya pusaka baru, saya juga tidak punya waktu untuk memurnikannya. Mendengar hal ini, Han Li terdiam dan merenung. Beberapa saat kemudian, ia menepuk salah satu kantong hewan roh di pinggangnya. Seketika itu juga, segerombolan besar kumbang pemakan emas 3 warna berhamburan keluar. Di tengah dengungan yang padat, mereka berkumpul dan membentuk awan serangga berukuran 1 tombak melayang di atas kepala Han Li. Mata Han Li berkilat, ia menunjuk ke arah awan serangga itu. Sebagian kecil awan serangga segera memisahkan diri dan terbang keluar. Han Li mengangkat tangannya dan menembakkan mantra berwarna hijau ke arah kelompok serangga tersebut. Di bawah kilatan cahaya hijau, kelompok kecil kumbang pemakan emas itu berkumpul rapat. Dalam sekejap mata, mereka berubah menjadi sebuah bola 3 warna seukuran kepalan tangan, berkilauan lembut, lalu perlahan jatuh ke tangan Han Li. Ia melemparkan bola tersebut ke arah Li Yingning sambil berkata dengan wajah serius. Simpan benda ini baik-baik. Ini adalah serangga roh yang kubiakan dengan teliti. Jika bertemu musuh yang sulit dihadapi, lemparkan bola ini. Seharusnya bisa menyelamatkan nyawamu. Sejak awal, Li Yingning sudah terpaku melihat semua hal ini. Sekarang setelah mendengar perkataan Han Li, ia berkali-kali mengucapkan terima kasih sebelum akhirnya menerima bola 3 warna tersebut. Keraguan terakhir di hatinya pun benar-benar lenyap. Pada saat inilah, ia sepenuhnya percaya bahwa semua yang dikatakan Han Li sebelumnya adalah benar. Jika tidak ada hubungan apapun, tidak mungkin seseorang rela memberikan barang berharga seperti ini. Setelah menyimpan kembali sisa awan serangga ke dalam kantong hewan roh, Han Li melambaikan tangannya, lalu berkata, "Sudahlah, kau turun saja dulu. Aku ingin bermeditasi sebentar." Perjalanan terus-menerus siang dan malam selama ini membuat mananya tidak lagi penuh. Ia perlu memulihkannya secepat mungkin. Li Yingning menundukkan kepala dengan hormat, lalu berkata dengan nada yang sudah terdengar lebih akrab, "Paman Guru Han, istirahatlah dengan baik. Jika pasukan Fasi datang, Li Yingning akan segera memberitahu Paman Guru." Nascent Soul by 7 Crayfish. What you wanna